Ya, oke. Selamat siang semuanya. Suaranya bisa jelas terdengar? Iya Pak, terdengar Pak. Jelas Pak. Ya, tadi saya sudah membaca di kolom chat yang sudah menuliskan ya urutan nama-nama siapa yang bisa melakukan mulai terlebih dahulu untuk menampilkan atau mempresentasikan apa yang sudah dilakukan di eh, minggu lalu. Bisa dimulai melakukan share screen. Ya Pak, izin share screen ya Pak. Ini sudah bisa di-record ya Pak. Ya, Ini sudah ter-record ya Pak. Ya. Oke. Maaf Pak, host disable participant screen sharing masih belum Oke, diizinkan Pak untuk share untuk screen. host ya sudah bisa masuk di Ya. share screen. Oh. Sudah bisa share screen. Nah, ini sudah masuk ya Pak share screen-nya. Oke, sudah keluar share screen-nya. Karena saya belum di-record tadi saya matiin. Ini sudah record ya Pak share screen-nya? Sudah Okay. record ya. Oke, bisa diceritakan ya 5 menit maksimal, 5 menit apa yang sudah dikerjakan dari komentar dari skripsi, komentar proposal ya, ini proposal skripsi Iya. di minggu yang lalu. Yang kemarin Bapak komentar itu untuk pertama itu disuruh saya diminta Bapak untuk menjelaskan gambar. Nah, ini sudah saya jelaskan untuk setiap gambar. Mungkin seperti ini bukan Pak? Nah, ini aja. Nah, kayak gini Pak. Yang menjelaskan gambar. Kayak gambar 2.2 menjelaskan tentang gas turbin. Lalu untuk gambar selanjutnya juga seperti ini. Yang ini. Terus itu satu. Yang pertama Bapak menjelaskan tentang gambar. Dan yang kedua jelasin tentang simbol rumus. Itu nanti ditaruhnya di daftar notasi. Dan untuk bimbingan yang kedua kemarin tuh hanya itu saja. Lalu selama rumus-rumusnya sudah dimasukkan belum Mas di daftar notasinya? ada di file lain Pak. Ini saya ini masih file yang kayak kotornya gitu Pak. File kotor. Ya, oke. Nanti udah ditulis ya. Oke. Terus Iya Pak, nanti dilanjut. saya gabungin di file yang ininya. Ya. Lalu selama belum kita masuk ke bimbingan, saya menyelesaikan bab 3 Pak. Itu bab 3 saya terdiri dari waktu dan penelitian, teknik pengumpulan data, lalu teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan yang terakhir ada diagram alir penelitian. Udah Pak, itu yang Ya, oke. Coba lihat bab 3-nya ya. Bab 3-nya itu metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan pada rentang penelitian maksudnya. penelitian Ya tadi. itu nanti dicek lagi per Iya Pak, kata untuk misalnya ada typo atau salah. Iya. Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu bulan November ya, November 2021 hingga Januari. Itu gimana? 21 Januari 21 November 20. 2022. Aduh, saya Iya, maksudnya masih kalau 21 mundur lagi. iya Pak, maaf Pak. Saya masih teringat 20. 21 mungkin. Iya, jadi 2021 ya mulanya ya. Berarti Iya, tahun 20. kemarin ya. Tahun Iya. kemarin 2021, saat ini kan 2022 ya. Jadi ini sebenarnya sekalian Dan PKL Pak. Jadi dari PKL langsung lanjut ini. ya. Dan bertempat di Jakarta PT Bangkit
teknik pengumpulan data. Oke, terus nah di bagian ini entar dibaca di bagian teknik pengolahan data yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini secara baik diperlukan data akurat sebagai dasar penelitian dan literatur penelitian sebelumnya sebagai penunjang penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode untuk mendapatkan data terkait turbin gas sebelum dan sesudah overhaul. Metode yang digunakan terdiri dari data operasi sebelum dan sesudah Ini overhaul turbine inspection. ini salah. Ini maaf Pak, maaf motong yang ini saya salah, saya salah ini sebenarnya mau dihapus Pak, saya lupa. Iya, Karena data kemudian agar penelitian dapat diselesaikan dengan baik dan benar, maka diperlukan data yang akurat supaya hasil dari penelitian dapat optimal. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan di sini ada kalimat ya yang menjelaskan agar penelitian dapat diselesaikan dengan baik, itu kan tertulis ya dengan baik dan benar, maka diperlukan data yang akurat. Lalu yang menjadi pertanyaan itu untuk mendapatkan datanya gimana caranya? ini Pak, saya menggunakan Oke, melakukan pengamatan secara langsung, berarti pengamatan secara langsung datang ke situ ke atau tempat. Iya, gimana? ke tempat memang. Virtual ya? Iya, Nah datang ke nanti, tempat langsung. oke berarti kalau ada data pengamatan secara langsung, ada foto-foto nanti ya? Misalnya Oh iya, berarti nanti foto ditaruh di lampiran ya Pak? iya nanti dimasukkan di lampiran untuk mensinkronisasikan dengan, tadi dengan, metode ngamatin langsung. Kan kalau pengamatan langsung kan datang secara, langsung ke sana melihat, bagaimana kondisinya, seperti apa keadaannya, dan lain sebagainya. Fotonya itu maksudnya Penulis foto PID atau bagaimana Pak? bisa juga foto PI, ya foto yang diamati aja. Misalnya ngamatin apa sih di sana, mengamati apa? Kita karena kan untuk masuk ke jadi kan ini kan selama proses inspection ini kan saya dan teman-teman itu yang bareng saya itu tidak boleh melihat dalam inspection-nya Pak, karena alasan dari mereka itu harus ada semacam sertifikasi. Jadi kami hanya di CCR, di ruang control room, kayak Oke, bertanya-tanya berarti dengan ruang control room itu, tapi ruang control room ini berhubungan dengan yang mau lakukan ya, maksudnya diteliti ya iya Pak, betul. oke berarti masih ada. Jadi, ya ditampilkan aja misalnya nanti di bagian lampiran ya, bagian lampiran itu misalnya ruang control room-nya seperti ini. Nanti ketika ada pertanyaan seperti apa lebih dalam lagi ya, karena tadi jawabannya, eee eee, dibatasi karena harus memiliki sertifikasi ya. Iya, semacam itu, karena tidak boleh Ya, masuk ke itunya. karena umumnya, perusahaan pembangkit itu kan, eee, yang masuk ke ruang-ruangan yang paling detail lagi atau ruangan, khususnya itu ya yang sudah memiliki sertifikasi. Oke, terus nanti disiapkan aja, foto-foto yang berhubungan dengan metode pengamatan langsung, lalu pengamatan tidak langsung, dalam kurung Mitsubishi itu apa? Nama mesin yang digunakan? Iya Pak, ini maksudnya jadi ini kan saya kan ngambil dari website Mitsubishi nih untuk Mhm. tipenya. Jadi kan apa namanya untuk tipenya apa namanya kayak spesifikasinya saya melihat dari website resmi mereka. Nah itu nih makanya saya takutnya ditanyakan masalah sumbernya gitu makanya saya tulis ini. Heeh, entar dulu, misalnya pengamatan tidak langsung berarti dari website ya? Iya ada semacam website terus ya seperti itu Pak. Kayak untuk mengetahui tipe turbina kan ini saya searching Pak atau dari Oke, manual book juga berarti ada. nanti Apa pengamatan tidak sebaiknya langsung, dihapus saja Pak? eee, itu masuk data sekunder. Oh, Data sekunder. primer, jadi data itu kalau di penelitian itu kan ada 2 data ya, ada yang masuk klasifikasi ke data primer, ada data sekunder. Data Ya. primer itu yang didapatkan langsung dari objek penelitian. Misalkan melakukan objek risetnya itu di, lab, laboratorium,
atau di tempatnya tadi, tempat apa, PKL, jadi datang langsung ke sana, megang-megang alatnya atau apa, melihat secara langsung, itu data primer. Kemudian, kalau data sekunder itu ada data yang kedua, eee, bisa diperoleh dari, artikel ilmiah, dari jurnal, atau dari website resmi yang masih berhubungan dengan penelitian tersebut. Penelitian apa yang sedang saya lakukan. dikerjakan itu masuk, data sekunder. Oke, terus metode pengamatan tidak langsung ini masuk ke data, eee, sekunder, data kedua. Nanti, URL atau website-nya itu misalkan metode ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan cara mempelajari teori-teori, prinsip kerja, maupun peralatan di PT titik Hmm, pembangkit X ya, ya, dengan membaca pada buku manual book turbin gas. Berikutnya ada data spesifikasi dari turbin gas tipe M71F yang digunakan di PT pembangkit X. Nanti bisa ditambahkan ini, dari website-nya apa? URL oh, website-nya. apa saya pokoknya website MHPS lah Pak, Mitsubishi itu yang pembuat Ya, ini nanti vendor bisa yang dimasukkan dalam kurung, masih dalam kurung ya, dalam kurung di mana seperti yang itu Pak? kemarin hah? Dalam kurungnya di mana itu? Di setelah pembangkit aja. Oh di Ini sini. kan data-data ini, data M70 speed frekuensi itu dari website itu bukan? Iya betul. 3.000 RPM per Iya. 50 hertz. Ya, nanti taruh, iya diletakkan website-nya. Website-nya nanti yang letakinnya itu, caranya yang seperti yang kemarin, kayak menggunakan Mendeley, Oh iya Pak. seperti jadi ada autornya itu siapa yang menulis di website tersebut, koma, lalu tahunnya, tahun kapan website itu di apa, dipublikasikan di website-nya, di alamatnya. Iya Pak. Nanti Baik baik. baru masuk secara detailnya itu di daftar pustaka, daftar apa, referensi ya, daftar referensi, bukan daftar pustaka. Kalau daftar pustaka sorry, ya benar, daftar pustaka atau reference itu nanti menjelaskan, secara detail dari website tersebut, dari apa, dari referensinya. Oke, terus tipe M71, terus di-scroll lagi, speed, number, oke, terus nah, metode wawancara. Wawancara, menulis melakukan wawancara secara langsung pihak CCR, Central Room, pihak mekanik di bidang pemeliharaan turbin gas, SPP sekaligus pembimbing lapangan. Oke, dari kalau metode wawancara ini masuk, umumnya dia masuk ke dalam bisa kualitatif atau kuantitatif datanya ya, jenis jenis Iya Pak. datanya. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Lalu apa bedanya data kuantitatif? Data kuantitatif itu data yang berupa, angka, Iya. nilai. Misalnya kita hasil pengukuran, hasil pengujian, berapa hasil, nilai-nilai tersebut, angka-angka tersebut lalu diolah dengan cara statistik, itu kuantitatif, berupa nilai. Kalau kualitatif itu, eee, semacam kuesioner, kalau pernah mendengar misalnya, kepuasan pelanggan pengguna kereta api, kan suka ada tuh, apa, kalau misalnya naik kereta api dari misalkan dari Bandung ke Yogyakarta atau naik pesawat terbang kan, kalau di apa, di dalam pesawat itu suka diberikan kuesioner misalnya, bagaimana, pelayanan dari maskapai penerbangan ini terhadap, misalnya makanan, minuman, kemudian, eee fasilitas apa, kamar mandi dan lain sebagainya. Itu adalah wawancara. Nah, di sini yang diwawancaranya gimana nih, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terhadap, apa, pihak mekanik di bidang pemeliharaan turbin. Kalau kita ke mekanik itu cuma di awal-awal Pak sebenarnya. Jadi kita lebih banyak ke arah CCR karena mereka yang tahu tentang data-datanya Pak. Kita ke orang control room karena mereka yang lebih tahu mengenai semacam data-data harian atau
itunya lah Pak. Kalau mekanik itu kita hanya di awal. Jadi emang dari sananya, dari pihak pembangkitnya itu, dari PT kita ditaruh menjadi tanggung jawab mekanik. Makanya saya taruh mekanik di sini. Ya, kalau dari pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan wawancara langsung ya, di sini dituliskan penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak CCR, Central Control Room. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah nanyain apa di situ gitu, kalimat-kalimat kuesioner yang diberikan pertanyaannya. Kayak apa namanya? Saya kan ini Pak tentang apa namanya di beban tinggi ya. Nah itu karena memang beban yang maksimal itu jarang terjadi. Nah saya nanya biasanya kapan sih apa namanya beban maksimal itu pada jam berapa biasanya atau hari apa. Nah itu karena memang ada data yang harus diambil saat waktu itu juga. Jadi kayak misalkan bebannya jam 10 sekarang di beban maksimal. Ya sudah berarti memang harus diambil jam 10, tidak bisa jam 11, 12, jam 1 gitu. Kecuali di jam tersebut memang ada kenaikan beban lagi, bakal mencapai di titik maksimal lagi bebannya, gitu, Pak. Ya, oke, berarti masuk ke dalam kelompok pertanyaan ini ya, pertanyaan bebas ya, bukan Wah, pertanyaan gitu, Pak. terstruktur. Oh, iya. Iya, Jadi pertanyaan bebas, betul. ada berapa pertanyaan? 3, 4, 5 pertanyaan atau 1 pertanyaan? Bentar. Kalau untuk jumlahnya saya tidak dicatat ya, Pak, karena memang itu, apa, yang terlintas di pikiran langsung saya tanyakan gitu, Pak. Oke, jadi pertanyaan apa masuk secara spontanitas melihat dari kondisi ya, kondisi Iya, dari betul. apa CCR-nya, Central Control Room. Oke, nanti kalau misalnya masih ingat-ingat ya coba catat ulang, maksudnya diketik apa ditulis saja nanti kalau misalnya penguji menanyakan apa yang ditanyakan pada saat wawancara. Oke, terus metode Pak, maaf, studi literatur. izin bertanya, Pak. Ya, Berarti nanti kalau misalkan saya ingat jumlah pertanyaan, misalkan saja saya ingat bahwa saya menanyakan paling tidak 5 kali. Nah, itu berarti nanti saya tulis di ini, di metode wawancara nanti saya tulis ini kayak 1, terus 2 gitu, atau bagaimana, Pak? boleh juga menuliskan itu, jadi pertanyaan-pertanyaan yang apa, yang diberikan terhadap, pihak CCR, Central Control Room. Kalau misalnya apa, ingat atau bisa mengingat-ingat lagi apa yang ditanyakan, pada saat berada di, eee, CCR ya, Iya, Central Pak. Control Room. Baik, Pak, terima kasih. Ya, oke. Terus metode studi literatur, berarti ini, tentang apa, literatur ya, penulis pelajaran teliti antara lain dengan belajar. Oke, terus teknik pengolahan data. Oke, terus di-scroll lagi ke bawah. Menentukan nilai temperatur ideal dengan persamaan 21 dan 22 entalpi menggunakan tabel termo, nilai kalor masuk dengan persamaan 23 menggunakan. Oke, terus 29, 210 terus teknik analisis data, efisiensi kompresor sebelum dan sesudah overhaul, turbin inspection, analisis combustor sebelum dan sesudah overhaul, combustor sebelum dan sesudah, analisis efisiensi turbin sebelum dan sesudah overhaul turbin, analisis efisiensi thermal sebelum dan sesudah overhaul turbin inspection, backwalk ratio BWR sebelum dan sesudah overhaul turbin inspection,
Ini analisis semua ya? Iya, Pak. Coba Jadi seperti scroll ke atas tadi. Scroll ke atas. Teknik analisis. ini, Pak, Oke, berarti teknik analisis data ya 341, 342, terus scroll lagi ke bawah 43, 343, 344. 344, 45, 46, 47. Oke, stop sampai di situ. Heat rate sebelum dan sudah overhaul turbin inspection akan dianalisis terhadap kerja kompresor dan turbin setelah inspection. Heat rate dapat dilakukan katakan bagus setelah heat rate overhaul inspection lebih kecil dibandingkan heat rate sebelum overhaul turbin. Terus di scroll lagi diagram alir penelitian. Nah, satu lagi komentar mengenai bisa masuk ke ini nggak apa ke Google, termasuk ke Google. Oke, ini udah di Google ya, Ya. udah masuk Google, ketik apa ya, flow chart diagram. Flowchart diagram, oke, ada kata simbol, kita coba tambah simbol. Nah, di sini cari informasi yang misalnya gambar image, image apa di sebelah itu ada image ya. Nah, di sini ada keterangan nggak apa arti apa ya, coba ya, misalnya coba di back lagi yang image. Arti dari setiap kayak bentuk kayak gini. Iya, misalnya, Kotak. nah ini yang keklik nih, yang di apa diklik itu flowchart itu seperti itu. Jadi aturannya cuman dia nggak ada keterangan, misalnya lingkaran apa elips apa ya nyebutnya itu, yang start itu melengkung itu untuk memulai, itu adalah flow-nya. Coba cari apa penjelasan yang misalnya menjelaskan arti dari bentuk kotak, kemudian arti untuk ini untuk apa? Belah ketupat, kemudian lingkaran di diagram flow chart-nya. Ini bukan, Pak. Nah, di situ ya itu ada tuh. Nah, itu yang udah diklik kanan itu. Ini kan? Ya, coba diklik, dibesarin. Nah, di sini ada nih artinya nih. Arti-artinya ya. Lihat itunya. Misalkan untuk simbol untuk bentuknya apa tuh nyebutnya elips ya. Ya, elips. Sebagai start, fungsi start dan end, awal dan akhir berarti. Awal dan akhir, lalu apa jajar genjang ini apa nih? Jajar genjang ya. Kalau gambarnya itu yang agak miring, input, output dalam arti read membaca atau menulis. Terus yang kotak itu ada persegi panjang menceritakan tentang proses, menyatakan assignment statement. Lalu belah ketupat dictation, memilih atau bisa mengarahkan ya, simbolnya yes atau no, berarti menggunakan simbol belah ketupat. Terus display, lalu yang tanda panah itu adalah arus, lingkaran maksudnya itu untuk titik sambungan, simbol lingkaran ya, titik sambungan pada halaman yang sama. Kemudian ini apa namanya gabungan antara segi 4 dan segitiga ya kalau digabungkan. Titik konektor yang berada pada halaman itu adalah memanggil, subprogram, dokumen, storage data, lalu yang terakhir preparation pemberian nilai awal suatu variabel. Nah, nanti coba dicocokkan dengan balik lagi ke Word-nya, Office. Mulai itu similarnya apa?
Elips. start ya, memulai ya. Berarti yang elips, nanti pilih yang itu. Kemudian Ini lihat lagi. ini bukan elips berarti apa ya? Eh, Harus bukan, ganti dia model mungkin. bentuknya beda ya. Coba lihat itunya. Oh iya, benar-benar. Ini rada lurus Kan yang ada ini. garis apa? Garis lurus ya. Iya, iya Pak, saya Ya, salah. garis. Mm. Terus lihat lagi identifikasi masalah. Melakukan identifikasi masalah ini masuknya ke mana nih? Apa yang diidentifikasi? Coba misalnya balik lagi ke apa? Ke flowchart. Oh ini. Ke apa simbolnya? Apa yang diidentifikasi? Kalau misalnya masuk ke dalam kategori mana nih? Lalu yang jadi Proses, Pak. pertanyaan balik, apa yang diidentifikasi di sana? Di apa di tempat lapangannya. Yang saya identifikasi itu adalah apa namanya semacam problem apa yang terjadi kan pasti kan sebelum dan sesudah overhaul itu kan pasti kan ada sesuatu yang ingin dicapai. Mm-mm. Nah itu sesuatu itulah yang saya identifikasi apakah ada kenaikan atau ada penurunan di bagian mana. Nah itu yang saya identifikasi. Oke, berarti itu yang diidentifikasi. Kemudian masuk ke flow apa simbol flow chart-nya. Nah, dari sekian banyak ini kira-kira dia masuknya kemana nih? Identifikasi itu apakah masuk ke proses atau ke input, garis miring output, dalam arti membaca. Input itu read membaca, write itu menulis. Input atau output. Nanti coba dilihat dengan ininya, dengan kondisi ini. Nanti kalau misalnya lihat aja, misalnya lihat flowchart-nya, identifikasi, coba cerita aja, belajar apa, komunikasi sendiri, cerita sendiri. Oh, identifikasi saya menceritakan ini. Atau kalau misalnya itu coba di-record pakai handphone, nanti coba didengarkan ulang cerita sendirinya, lalu dibayangkan masuknya kira-kira masuk ke mana nih simbolnya? Apa masuk ke terminal, ke input, ke proses, deviation, atau ke display, dan seterusnya. Nanti terus coba balik lagi ke apa? Ke bagian akhir, terus scroll lagi, terus Sudah Pak, habis. selesai. Nah, di selesai itu simbolnya juga ditutup Olah. dengan apa tadi? Kalau balik ke tata simbol apa flowchart gimana? Simbol flowchart. Ini Pak. Start dan end, awal dan akhir. Berarti awalnya simbolnya itu seperti itu dan berakhir juga sama. Simbolnya seperti itu. Oke, terus nanti dilengkapi itu komentarnya ya, komentar dari untuk flowchart. Oke, terus di scroll lagi ke bawah. Udah Pak, habis. Ini saya masuk bab 4. Oke, ini apa proposal ya? Iya, Oke, jadi kalau ini kan proposal masih nanti pada saat seminar proposal itu yang perlu diingat menampilkan ya bab 1, 2, dan 3 sampai bab 3. Bab 4 itu jangan iya. ditampilkan ya, walaupun sudah ada data Iya, Pak. sebagian yang Itu saya diperoleh. Nanti lagi iseng bikin aja, Pak. iya, tapi nggak apa-apa kalau karena kan saya tahu saya sebagai guidance apa sebagai pembimbing satu. Tapi kalau sebagai penguji nanti jadi pertanyaan bumerang. Pertanyaan balik, ini Oh iya. kok proposal udah pernah dikerjain tapi kenapa diajukan? Nah, itu yang jadi apa? Uh, pertanyaan atau nanti jawaban agak repot juga menjawabnya. Itu kan sudah dilakukan, sudah diteliti atau sudah dapat datanya. Kenapa diajukan proposal? Ya kalau filosofi dari proposal itu baru mengajukan propose. Nah, itu yang perlu apa saya ingatkan lagi karena saya sebagai pembimbing satu ya ketika presentasi saya kan nggak bisa mengontrol. Oh nanti stop sampai bab 4 apa bab 3 ya. Saya nggak bisa ngontrol itu. Jadi ya yang ngontrol apa yang mengoperasikan PowerPoint itu kan langsung dari apa dari bimbingan. Iya. Jadi saya mengingatkan di belakang layar. Jadi Oke. mengingatkan atau memberikan apa gambaran seperti itu. Jadi untuk proposal bab 1, 2, dan 3 nanti pada saat diseminarkan ada pertanyaan dari penguji 1 dan penguji 2,
apa yang ditanyakan atau yang saran nanti bisa dimasukkan, ditambahkan di situ. Ya, Oke, baik, Pak. dari saya sementara itu dulu. Ini udah pertemuan keberapa ya? Pak, saya mau nanya, waktu itu kan kita kan sempat pertemuan yang di hari Jumat atau itu sebelum tanggal 12 Februari, kalau nggak salah kita mulai sekitar 12 Februari, Iya. kalau saya nggak salah. Nah, itu saya mau nanya, itu dihitung tidak ya, Pak? Kalau misalnya itu dihitung udah pertemuan keberapa? Sama 4 berarti. sama Kalau belum nih 3. Tapi Oke, saya ya nggak masalah misalnya kalau mau dihitung 4 berarti udah clear, tapi nanti pada saat ketemu lagi, udah langsung ketemu di presentasi, di seminar proposal. Tapi kalau misalnya minggu depan masih mau ketemu lagi, bisa nanti, kita baca bersama lagi, baca ulang lagi dari bab 1, 2, 3, karena untuk membaca tulisan atau paper itu memang harus berulang-ulang. Bisa saja ada kalimat narasi yang terlewat atau ada ya banyak sih, ada tata bahasa misalnya pada saat ini belum terpikirkan, mungkin bisa saja di minggu depan terpikirkan ada hal pikiran. yang baru, bisa di lebih, eee eee, buat menjadi lebih baik lagi. Oke, dari saya cukup untuk sementara, nanti kalau misalnya karena kan bimbingan itu kan syarat batas minimalnya 4, syarat Kalau batas 5 boleh minimal berarti kan, Pak? ya nggak masalah, mau 5, 10, nanti kalau mau ikut lagi sampai 7 kali juga ya nggak masalah, mau sampai berapa kali bimbingan. Tapi ya syarat Berarti batas, batas minimalnya itu kan kalau di administrasi ya tertulisnya 4. Oke, jadi nanti, pembimbing keduanya siapa? Pak Fahrudin. Oke, nanti hubungi juga ke Pak Fahrudin Ya. untuk Kemarin juga beliau sudah diklarifikasikan. ngasih beberapa masukan lah ke saya. Ya. Oke, bisa di-closing atau ditutup untuk presentasinya, lalu nanti, dokumentasi dari bimbingan bisa di-upload di Edmodo untuk videonya. Berarti nanti bimbingan saya ini ya, kalau misalkan saya mau 4, misalkan saya udah naruh, nanti kan misalkan saya naruh nih, Pak, ini kan ini 3 sama yang Mhm, sebelumnya kan 4 jadinya ya. iya, Nah, terus berarti untuk minggu depan tetap masih bisa ikutan lagi kan, Pak, untuk membahas bisa, yang revisi dari yang Bapak tadi. ini, Iya, masukan-masukan Bapak. bisa. Iya, Terus ini, Pak, sama oke. pertanyaan terakhir, kalau ini misalkan Iya, ada kalimat Inggris heat rate nih ya, heat rate kan gimana? itu kan ini Iya, kan HR, yang orang nggak tahu ya, heeh. bahkan Iya itu dimiringin ya di italik, tapi untuk iya. singkatannya itu perlu di italik atau tidak ya? Saya masih bingung karena ada beberapa Untuk HR-nya itu, ya, disamakan dengan Inggrisnya. Inggrisnya. Karena kan Oke, baik. HR-nya itu kan mengartikan bahasa Inggrisnya. Baik, Pak, terima kasih. Sudah itu aja dari saya Ya, yang oke. saya tanyakan. Bisa ditutup, kemudian, dilanjutkan dengan yang berikutnya, bisa melakukan share screen di layar. Baik, ini sudah saya tutup dan terima kasih ya, Pak, untuk bimbingannya. Nanti minggu depan Ya, atau pertemuan berikutnya akan saya berikan yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Bapak. Ya, Baik Pak, untuk saya yang kedua untuk bimbingannya. Saya izin merecord dan share screen. Baik Pak, untuk tampilan Word saya apakah sudah muncul Pak? ya, oke, sudah keluar tampilan Word-nya, kemudian ya sama seperti tadi yang pertama, menceritakan 5 menit ya, apa yang sudah dilakukan atau sudah ditambahkan di, minggu sebelumnya dari hasil diskusi, untuk penulisan proposal skripsinya. Baik Pak, langsung saja untuk kemarin yang saya kerjakan itu
Yang pertama ini adalah menjelaskan pada gambar. Menjelaskan gambar-gambar, kemudian menambahkan teori tentang siklus ideal Brighton dan siklus aktual Brighton-nya. Kemudian untuk rumusan dan juga untuk gambar-gambarnya saya sudah letakkan sumbernya dari mana, dari manual book yang saya peroleh kemarin saat PKL. Dan juga ini combustor. Selanjutnya untuk rumusan-rumusan yang kemarin dibahas, Pak, sudah saya tambahkan juga pengertiannya dan juga nomor rumusnya itu, daftar rumusnya. Oh ya, ini ada yang salah. Kemudian juga setelah itu saya lanjut kemarin mengerjakan bab 3 juga. Bab 3 metode penelitian. Di sini waktu dan tempat pengambilannya sama seperti JP karena saya letak lokasi PKL itu sama. Kemudian juga spesifikasi turbinnya sudah saya jelaskan di sini. Ya, yang berbeda dari JV sebelumnya itu hanya berbeda tipenya saja. Kemudian untuk metode penelitiannya langsung ke studi literatur. Ini kita memahami materi yang akan diteliti dari paper, e-book, jurnal ataupun teori prinsip kerja dari manual book yang ada di PLTG-nya itu sendiri. Kemudian juga survei lapangan. Survei lapangan yang saya lakukan itu langsung mengamati secara langsung PLTG-nya itu seperti apa, komponen-komponennya itu seperti apa, langsung masuk lihat ke lokasi. Kemudian di situ juga saya langsung tanyakan kepada karyawan CCR dan juga beberapa karyawan lain untuk mengenai masalah proses aliran udara yang akan saya teliti untuk ke perhitungan Brighton itu sendiri. Seperti apa pengambilan datanya, kemudian juga proses kerja dari sistem turbin itu seperti apa, dan juga letak-letak data PID yang ada di CCR itu ada di mana saja untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada karyawan di sana. Kemudian juga identifikasi masalah. Ini setelah literatur dan survei dilakukan, saya lakukan identifikasi masalah berdasarkan rumusan masalah yang ada di bab 1, itu mengenai analisis pengaruh temperatur ambien dan juga variasi beban operasi. Kemudian untuk pengambilan data operasinya, ini data operasi saya dapatkan dari ruang CCR tadi, seperti temperatur udara masuk, tekanan udara masuk, kemudian temperatur udara keluar, T2, P2, T4, kemudian juga laju kapasitas bahan bakar, dan juga spesifik gravity dari bahan bakar itu sendiri, dan juga nilai LHV dari bahan bakar itu sendiri. Kemudian untuk perhitungan datanya, yang pertama saya untuk menentukan temperatur dan entalpinya terlebih dahulu untuk bisa dilakukan perhitungan di siklus Brighton sampai entalpi kita dapatkan. Kemudian setelah dapat entalpi, kita bisa menentukan laju aliran massa bahan bakar itu dan juga laju aliran massa udara. Setelah itu kita menentukan kinerja dari sistem turbin itu, perhitungan kinerjanya. Yang saya lakukan itu menghitung kerja dari kompresor, kemudian Q-in, panas masuk, kemudian kerja turbin, efisiensi, backwork ratio. Kemudian analisis kinerja turbin. Analisis kinerja turbin ini juga sama, mengacu dari pengolahan data yang tadi saya lakukan untuk menganalisis kerja dan efisiensi kompresor, kerja dan efisiensi turbin, specific fuel consumption, backwork ratio, dan efisiensi thermal turbin gas yang berdasarkan variasi
udara, ambien, dan juga perbedaan beban operasional. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk diagram alir penelitian, di sini saya mulai, kemudian ada survei lapangan. Untuk prosesnya, startnya mulai, kemudian prosesnya ada survei lapangan, kemudian saya identifikasi masalah yang tadi setelah saya lakukan survei lapangan dan juga studi literatur, kemudian inputnya dari diagram alir ini ada pengumpulan data operasi, kemudian pengolahan data operasi. Nah, setelah itu di penentuan ini, di simbol penentuan ini, apakah nilai efisiensi termal ini dapat saya hitung atau dapat saya peroleh. Kalau jika tidak, ini saya balik lagi ke pengumpulan data operasi, apakah ada data yang kurang ataupun data yang miss ataupun data yang kurang sesuai, itu saya balik lagi ke pengumpulan data. Setelah itu, setelah hasil efisiensi termal itu diperoleh, itu saya analisis kinerja dari turbinnya itu sendiri, lalu kesimpulan dan selesai. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Suaranya jelas ya, masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Oke, sebentar di flowchart-nya. Coba flowchart, mulai, survei lapangan, studi literatur. Oke. Itu simbol mulainya itu sama nggak tadi? Seperti apa? Notasi simbol yang dari siapa tadi? Giva tadi ya, Pak? Iya. Kayaknya yes. bentuknya agak beda ya. Atau gimana nih? Lengkungannya agak kurang ini ya, Pak? Iya, nanti coba dilihat disesuaikan, maksudnya disesuaikan dengan kondisi itunya. Mulai berarti sama dengan start, survei lapangan ini masuk ke dalam yang tadi di simbolnya seperti apa, apakah dia berbentuk kotak atau berbentuk apa. Studi literatur, identifikasi masalah, pengumpulan data operasi, pengumpulan ya, kumpulkan data operasi lalu diolah, kemudian turun lagi ke bawah, apakah nilai efisiensi termal didapat. Nah, lalu yang jadi pertanyaan balik ya, ini ada ya dan tidak ya. Apakah nilai efisiensi termal didapat? Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa nilai efisiensi yang mengatakan bahwa dia harus turun ke bawah ya? Berapa persen ya? Ini satuannya apa nih kalau mengukur nilai efisiensi? Persen. Oke, berapa persen? Berarti nanti dituliskan di situ apakah nilai efisiensi termal didapat, misalkan 80%, lebih besar dari 80% berarti turun ke bawah. Kalau enggak, kalau misalnya kurang dari 80%, dia akan naik ke atas. Nah, yang jadi komentar pertanyaannya, komentar dari apa? Kolom apa namanya? Kolom yang berbentuk belah ketupat ya. Ini decision. Iya. Berapa persennya belum keluar itunya. Kan di situ ditulis apakah nilai efisiensi termal didapat. Tanda tanya. Kemudian nilai simbol efisiensi itu kan seperti apa ya? Simbol huruf apa kalau notasi N ya. Seperti N gitu, Pak. Iya, N. Nah, itu nanti dikasih simbol aja. N-nya lebih kecil dari 80 atau N-nya lebih besar dari 80 yang membawa garisnya ke bawah. Ya, terus kalau misalnya efisiensinya berapa standarnya supaya dia bisa turun ke bawah? Semacam kalau saya baca literatur itu dan buku juga, untuk efisiensi turbin itu sekitaran 20-40%. 40% itu udah maksimum, Pak. Oke, berarti 40% ya, 40 efisiensi lebih maksimalnya 40%. Ya, 40%, 45 ya, sekitar segitu, Pak. Range-nya 40 sampai 45. Itu kondisi optimal ya, Pak. Tapi pada saat operasional itu biasanya 25 sampai 35 itu sudah cukup baik, Pak. Efisiensi turbinnya 25%. Efisiensi siklus termal dari kompresor sampai akhir udara keluar
dari turbin. Enggak, kalau yang di sini yang dituliskan mau yang diceritakan di efisiensi thermal apa nih? Thermal pada Ini turbin, thermal thermal dari pada siklusnya itu Pak, keseluruhan. Oke, berarti siklus ya, thermal dari siklus. Nah, itu maksimalnya berapa? Iya, Thermal dari tadi siklus. sekitar 40%, 45% itu optimalnya, tetapi pada maksimum kondisi operasionalnya itu sekitar 30 sampai hampir mendekati 40. Ya, itu nanti dituliskan di situ di dalam apa? Di dalam kotak ini. Dan Oh, baik, Pak. sekian kalau misalnya kurang dari nilai itu, dari nilai nilai yang dituliskan, berarti dia akan kembali lagi ke atas. Lalu Baik, yang Pak. jadi pertanyaan balik, kalau kembalikan ke atas, data operasinya dikumpulin lagi. Seperti itu sih mungkin, atau Nah, ada itu kesalahan yang perhitungan. kadang kalau misalnya gini, jadi kalau misalnya jadi bisa saja kan penguji itu kan membaca flowchart ya, atau dengan flowchart itu pertanyaan itu banyak sekali bisa akan muncul. Baik. Jadi kalau di bagian ini saya memposisikan bisa sebagai pembimbing dan bisa sebagai penguji. Baik, Saya misalnya untuk bagian tertentu saya mengarahkan, tapi di bagian yang lain saya memposisikan sebagai penguji. Nah, kalau misalnya katakanlah tadi berapa? 40 sampai 45 ya? Iya, itu optimum. Persen. Lalu misalnya kalau garis panahnya itu naik ke atas, terus ketemu di ngumpulin data. Lalu yang jadi pertanyaan itu kalau misalnya 40 sampai 45% efisiensi data itu pengumpulan data operasi lagi. Atau apa ada yang di service? Masih atau ada yang diganti alatnya? Enggak sih, pengumpulan data lagi Pak, kayak misalkan ada data yang kurang atau data yang kurang sesuai sih Pak. Data yang kurang sesuai. Iya, Berarti mungkin. kalau data yang kurang sesuai ada hubungan dengan perhitungan, Iya, pengolahan betul. data operasi. Misalkan kalau data operasinya itu, misalnya datanya nggak sesuai nih, katakanlah data-data yang diperolehnya itu alat ukurnya kurang presisi dan lain sebagainya, sehingga didapatlah nilai efisiensi tidak memenuhi standar tadi 40 sampai 45%. Iya, Pak. Terus yang ininya dalam hal sisi dia balik lagi ke atas, itu kan kalau misalnya menjadi pertanyaan balik, misalnya stop aja sampai situ, tidak, terus sampai sini ya, sampai pengumpulan data operasi. Kalau misalnya 40 sampai 45%, berarti kalau yang dikatakan tidaknya itu ketika nilainya di bawah 40 ya, misalnya 30% atau 20% atau 10%. Misalkan datanya itu dapat 20%. Datanya dapat 20%. Lalu garis panahnya itu balik ke pengumpulan data operasi. Terus pas dihitung lagi datanya masih tetap 20%. Ternyata datanya aktual. Datanya maksudnya data yang diperolehnya itu dari hasil pengukuran benar. Alat ukurnya masih tepat dan lain sebagainya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan kalau misalnya balik muter-muter tetap di 25% itu bagaimana untuk meningkatkan menjadi di atas 45%? Izin menjawab Pak, Apa yang harus mungkin dilakukan? pada saat pengolahan data operasionalnya itu bisa saja kita ada keliru atau ada yang perlu disesuaikan gitu rumusnya untuk kasus yang kita lakukan ini, untuk perhitungan ini. Kayak misalkan ada dua referensi untuk perhitungan kerja dari turbin atau kompresor, itu mungkin kita bisa sesuaikan kembali di saat pengolahan data operasional itu Pak. Menyesuaikan dengan pengumpulan data operasi agar efisiensi thermal yang didapatkan itu bisa meningkat. Ya, oke. Berarti ada teori-teori ya, teori-teori tadi kalau di gambar di bab 2 itu kan ada flowchart ya. Bukan flowchart, grafik siklus ya. Ya, siklus. Nanti
ada hubungan nggak dengan ini, dengan apa, dengan flowchart ini untuk bisa menjelaskan? Kalau misalnya Ada sih, nilainya Pak. kurang dari 20%, terus kalau nilainya lebih dari 45% turun ke bawah, bisa menjelaskan dengan apa, menggunakan bantuan itu. Ada kegunaan nggak grafik siklus tadi? Siklus. Untuk penentuan ini tidak ada tidak ada hubungannya, Pak. Tapi mungkin saya bisa ini kali, Pak, ganti dari apakah nilai efisiensi thermal didapat menjadi apakah nilai efisiensi thermal ini dapat meningkat dengan peningkatan beban operasionalnya juga. Soalnya di referensi bab 1 saya itu ada yang menjelaskan bahwa ketika efisiensi thermalnya ketika beban operasional itu meningkat, efisiensi thermalnya pun ikut meningkat. Jadi apakah bisa seperti itu, Pak, kalau misalkan saya ganti narasinya Ya, untuk di decision itu? coba nanti ditulis saja narasi apa yang terpikirkan nanti. Ini berapa kali pertemuan? Minggu depan Saat masih ini keempat, Pak. udah, ya nanti bisa di minggu depan kita coba lagi narasinya gimana, apakah sesuai. Baik, Pak. Nanti dituliskan aja di situ narasinya, nanti kita lihat lagi diskusinya. Oke, terus di scroll lagi di halaman berikutnya. Oh, ini naik ke atas yang 36 berarti naik ke 35. oke. Ke ini kinerja turbin. Terus apa bedanya dengan Jeff ya? Oh, kalau JV itu Satu tempat ya? Satu tempat ya, kan PKL ini tempatnya? satu tempat, tapi saya beda blok dan juga beda mesin turbin yang saya gunakan. Saya teliti. Kemudian selain itu, si Jeff itu dia menjelaskan atau menganalisis tentang maintenance yang dilakukan pada GT31. Namun yang saya lakukan di sini melakukan analisis pengaruh dari temperatur udara ambien dan juga beban operasinya itu, Pak. Jadi data yang saya dapatkan yaitu data ambien dan juga data operasional. Kalau GV itu data sebelum inspection dan sesudah inspection. Seperti itu. Ya, oke. Oke, jadi nanti poin itu yang perlu nanti di stressing ya, maksudnya kalau ketika ada pertanyaan dari diperkuat apa yang membedakan dari, karena bisa saja nanti pengujian proposalnya itu nanti di jadwal itu kan berdekatan. Misalnya kedapatan urutan pertama atau dapat urutan kedua, terus Jeff urutan kedua atau Jeff urutan pertama, kan bisa saja pengujinya sama. Nah, karena pengujinya sama, dengan kata lain ya, dengan sederhananya memorinya masih ingat. Baik, Pak. Enggak, jadi masih ini pernah ketemu nih. Jadi nah itu yang suka ditanyakan di keduanya kalau misalnya didapat urutan kedua. Oke, terus di scroll lagi 343 terus oke. Terus ya, tadi ada wawancara. Itu wawancaranya sama nggak tadi? Melakukan wawancara dengan pertanyaan yang diberikan. Teknik pengumpulan data. Ya. Kalau saya di survei lapangan. Untuk pertanyaannya itu ya hampir sama sih sebetulnya, masalah dari turbinnya itu sendiri, kayak misalkan prosesnya itu seperti apa, terus prinsipnya itu seperti apa, dan juga mengenai letak dari pengambilan data di PID CCR itu kita dapatnya dari mana, itu kita tanyakan langsung ke karyawan CCR-nya langsung. Terus juga untuk masalah penelitian yang saya lakukan ini juga mengenai wawancara, apa sih biasanya yang
mempengaruhi dari kinerja efisiensi turbin itu sendiri, ternyata banyak kan yang informasi yang saya dapatkan seperti dari bisa pengaruh dari umur juga, makanya dilakukan inspection, kemudian juga temperatur ambien itu bisa mempengaruhi kinerja, dan juga beban operasional pun juga setiap hari itu bisa mempengaruhi kinerja atau efisiensi dari itu sendiri, Pak. Untuk wawancaranya seperti itu, Pak, yang saya tanyakan. Ya, oke. Nanti bisa ditambahkan juga ke pertanyaan apa yang ditanyakan di wawancaranya, dituliskan. Oke, terus di scroll lagi ke atas. Terus di scroll lagi. Ya, terus. Ya, oke, untuk sementara itu dulu komentarnya atau diskusinya. Nanti Baik, Pak. kita ketemu lagi ya di minggu berikutnya. Izin bertanya, Pak, untuk masalah rumusan ini, Pak, satu lagi. Ya. Saya lakukan tulis rumusnya ini seperti ini, tidak jadi masalah atau gimana? Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ini mengacu ke contoh jurnal ya. Nggak. Nah ini ada satu jurnal, ada beberapa jurnal yang saya masukkan, seperti ada ini dari jurnal ini, kemudian misalkan AFR ini, atau bukan dari kerja ini dari buku kerja kompresor, itu nggak jadi masalah atau gimana, Pak? Kalau saya masukin selang-seling gitu. Nggak masalah. Referensi itu kan tidak jadi masalah ya. Referensi itu bisa bersumber dari referensi ilmiah ya, artikel ilmiah, penulisan ilmiah itu bisa bersumber dari jurnal, kemudian bisa bersumber dari buku teks. Buku teks itu ya contohnya ya Cengel ini buku teks. Iya. Buku referensi buku. Oke, ada lagi? Udah sih, Pak. Ya, jadi satu ini satu sumber seperti ini nggak apa-apa kan ya, Pak? Nggak jadi masalah ya, Pak? Nggak masalah, satu sumber. Selama yang jadi pertanyaan dasarnya itu persamaan 214, terus di scroll lagi 215, 16, terus di scroll lagi terus sampai 216 ya. Itu dipakai semua nggak dari persamaan 1 sampai persamaan akhir? Dipakai semua, Pak. Oke, kalau misalnya dipakai itu bisa dituliskan, tapi kalau misalnya ada bagian satu persamaan yang nggak dipergunakan, ya bisa dihilangkan atau bisa tidak perlu dituliskan. Baik, Pak. Baik, Pak. Mungkin itu saja sih yang untuk jadi pertanyaan saya. Ya, oke. Bisa ditutup dan dilanjutkan dengan yang berikutnya untuk bisa menampilkan share screen dan melakukan record. Ya. Baik, Pak. Saya izin tutup. Terima kasih untuk bimbingannya pada hari ini, Pak. Nanti untuk revisian akan saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, bisa langsung dilakukan share screen di layar. Kemudian ceritakan 5 menit apa yang sudah dikerjakan atau sudah dilakukan dari hasil diskusi dari minggu sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya pada pertemuan 1 saya baru di latar belakang baru di bab 1 tentang latar belakang, tujuan masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah. Terus di sini udah saya tambahin lagi, udah saya lengkapin lagi di batasan masalah saya, di latar belakang saya. Terus
di rumusan masalah saya juga sudah saya perbaiki. Dari rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan aliran fluida dengan menggunakan variasi diameter pipa besar dengan ukuran sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada batasan masalah yang sudah saya perbaiki di sini menggunakan software ANSYS Fluent. Terus debit airnya pada melakukan simulasi sudah ditentukan. Terus aliran yang dianalisis hanya di sepanjang pipa pesat. Terus bahan dasar pipa pesat tersebut. Lalu dari tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh aliran fluida dengan menggunakan variasi diameter pipa pesat. Kemarin baru bab satunya aja Pak. Terus saya udah mulai mengerjakan bab 2 di tinjauan pustakanya. Bab 2 tinjauan pustaka ada penelitian terdahulu. Ini bersumber dari jurnal tentang penelitian tentang diameter pipa pesat juga, tapi dia membahas heat loss-nya. Terus saya memasukkan aliran fluida, klasifikasinya, tipe-tipe, lalu ada macam-macam aliran juga. Terus debit aliran fluida, lalu persamaan kontinuitas, pengertian pipa pesat, lalu bilangan Reynolds. Kurang lebihnya baru seperti itu Pak yang sudah saya kerjakan Pak. Ya, oke. Berarti baru bab 1 dan 2 ya? Iya Pak. Ya, kembali lagi ke atas ya, ke Latar belakang. bab 1. Ke bab 1. Ini apa, proposal ya? Iya Pak. Oke, proposal berarti coba lihat lagi ke atas, ke judul, ada judul. Judul ya Pak. Ini Apa Pak judulnya? judulnya. Simulasi aliran fluida dengan variasi diameter pipa pesat pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro Sindang Cai. Tenaga mikrohidro Sindang Cai. Sindang Cai itu nama daerah ya? Nama pembangkit listriknya juga Pak. Oh, bukan nama daerah Sindang Cai. Iya nama daerahnya juga, tapi nama pembangkit listriknya juga. Oke, berarti sama ya. Simulasi aliran fluida. Ini di Bandung ya? Pembangkit listriknya di Subang Pak. Oke, oh ya, di Subang ya. Simulasi aliran fluida dengan variasi diameter pipa pesat pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro Sindang Cai. Oke, terus peminatannya apa ini? Konversi kan energi, atau Pak. ya konversi. Oke, terus ke bawah. Terus langsung masuk ke rumusan masalah. Problemnya. Oke, karena tadi udah lihat di situ ada tambah-tambahan. Oke. Jadi permasalahan yang mau di sini yang ditulis. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan aliran menggunakan variasi diameter pipa pesat dengan ukuran 90 cm, 100 cm, 110 cm untuk aliran fluida di PLTMH Sindang Cai. Oke, berarti sampai situ dulu problemnya ya. Permasalahannya di situ 90 cm, 100 cm, 110 cm ya. Kemudian menjadi pertanyaan lagi, peminatannya bidang KE ya. Iya. Konversi energi. Apa yang dimaksud dengan KE yang dipahami dari konversi energi? Mengubah energi, Pak. Tahu apa? Oke, berarti mengubah energi apa yang dirubah? Kalau di sini energi dari tenaga air untuk menghasilkan listrik. Dari berarti ada mekanik ya. Dari tenaga air ya, energi potensial yang terkandung di dalam air, yang di dalam pipa pesat. Nah, karena ini ada pengubahan energi nanti konversi energi nanti
bisa nanti ditambahkan di situ, nanti rumusan masalahnya dibuat per poin-poin aja, nomor 1 kayak apa ya, seperti yang tadi, ada nomor 1, nomor 2, permasalahan 1, problem 1, problem 2, problem 3, problem 4, atau problem 5. Nah, di bagian situ, karena di bagian ini, karena peminatannya itu adalah bidangnya konversi energi, melakukan pengubahan energi, mengubah energi. Yang dimaksud dengan konversi adalah mengubah energi potensial yang terkandung di dalam air dengan mekanisme tertentu dirubah menjadi energi listrik. Lalu yang menjadi bagian outputnya di KE ini, kita coba untuk ngeluarin outputnya. Kira-kira dari variasi diameter pipa pesat dengan ukuran 90 cm itu menghasilkan nanti output energi listriknya berapa? Bisa nggak menghitung sampai situ? Iya, Pak. Saya untuk 100 cm bisa menghasilkan output listriknya berapa, 110 cm bisa menghasilkan outputnya berapa. Kenapa harus sampai ke sana? Karena tadi peminatannya di bidang KE. KE kan melakukan convert, merubah energi dari energi yang Maaf, di Pak. bagian. Ya. Berarti ini saya penelitiannya sampai ke kelistrikannya ya, Pak? Iya, sampai situ. Kalau di sini, di problem sini, misalnya kita cut semuanya ya. Judulnya apa? Kita closing. Kita hanya membaca problem. Bisa baca problem. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan aliran fluida dengan menggunakan variasi diameter pipa pesat dengan ukuran 90 cm, 100 cm, dan 110 cm untuk aliran fluida di PLTMH Sidangcai. Dari narasi, dari kalimat yang dituliskan, itu belum merepresentasikan ke KE-nya kemana. Kalau misalnya hanya membaca ini, tulisan itu ya ini seperti mata kuliah mekanika fluida, mata kuliah simulasi aja, seperti melakukan mata kuliah simulasi menggunakan CFD, lalu dari CFD disimulasikan pipanya diameternya 900, diameter 100, diameter 110, nanti hasilnya seperti ini. Iya, Pak. Lalu yang jadi pertanyaan tadi kan menjadi pertanyaan basic ya, pertanyaan awalnya, minatnya kemana nih? Peminatannya. Jawabnya apa tadi? Konversi. Konversi energi berarti merubah energi. Lalu apa definisi dari konversi energi? Melakukan pengubahan energi. Energi apa yang dirubah? Energi potensial yang terkandung di dalam air dirubah outputnya yang diinginkan ya menjadi energi listrik, betul ya? Betul, Pak. Oke, jadi menjadi energi listrik. Nah, karena outputnya menjadi energi listrik, mekanisme apa yang dilakukan? Dengan melakukan variasi pipa. Nih, pipanya dibesarin, kecilin, diameternya dilebarkan, dan itu yang digunakan. Nah, kalau permasalahannya sampai di sini ya belum menjawab yang tadi ke arah kepeminatannya. Nanti Ya, baik, dieksplor di situ. Kalau misalnya pipa diameternya itu didapat dengan ukuran 90 cm dari hasil simulasi atau dari hasil nanti kalau pergi ke Sidangcai lagi, ternyata setelah dilakukan pengujian dia mampu menghasilkan energi listrik dengan daya watt-nya sekian nilainya. Nah, itu baru nanti alurnya mulai kelihatan gambarannya. Dengan merubah-rubah ukuran diameter itu bisa memberikan pengaruh terhadap pengkonversian energi. Baik, Pak. Maksudnya kebayang ya apa alur dari peminatannya? Itu Sudah, dulu Pak. yang Sudah apa terbayang. karena kalau misalnya yang jadi pertanyaan tadi kan minatnya ke convert melakukan pengubahan energi. Energi itu banyak sekali, luas sekali. Ada yang memanfaatkan energi cahaya matahari, ada yang memanfaatkan energi kinetik, mekanismenya menggunakan turbin angin, ada yang memanfaatkan energi potensial menggunakan
turbin air, dibagi-bagi lagi, ada yang menggunakan turbin Pelton, turbin Prancis, turbin Kevlar dan lain sebagainya. Ada lagi yang menggunakan manfaatkan uap steam turbin, ada lagi juga memanfaatkan gas turbin. Ya, itu mekanisme-mekanisme yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk merubah dari energi satu menjadi energi dua yang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Ya, kalau misalnya listrik kan banyak bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, untuk menyalakan lampu atau menyalakan televisi atau menghidupkan radio, melakukan cas handphone dan lain sebagainya. Oke, untuk sementara itu dulu diskusinya. Bab 3-nya belum tertulis. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan untuk diskusi berikutnya. Pembimbing keduanya siapa? Pak Fahrudin, Pak. Oke, Pak Fahrudin nanti coba dikomunikasikan juga ke Kemarin Pak Fahrudin. Oh, sudah. kemarin iya saya sama Pak Fahrudin udah yang kedua kali. Kali ini kan sama Bapak baru yang kedua. Sama Pak Fahrudin dia bilang nggak usah sampai ke energi listrik, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Maksudnya kan tadi kalau kata Bapak sampai ke energi listrik yang dihasilkan. Kalau menurut Pak Fahrudin sampai turbinnya aja, aliran fluidanya aja gitu, Pak. Yang menjadi pertanyaan lagi, kalau misalnya tadi kepeminatannya, kalau misalnya menjelaskan sampai ke turbin, dari turbin itu mengeluarkan apa nanti yang bisa diceritakan hasil dari pengkonversian energinya? Oh iya. Nah, itu yang jadi konsentrasi kepeminatan, konsentrasi minatnya di bagian, kan sesuai dengan namanya, convert energi. Konversi energi itu nggak hanya mengubah energi listrik, dari energi kimia menjadi energi kinetik juga bisa dilakukan. Ya, contohnya ICE, internal combustion engine, motor pembakaran dalam atau MPD ya, motor pembakaran dalam atau proses pembakaran. Lalu yang dirubah apa? Dari energi kimia. Energi kimianya dari mana? Energi bahan bakar. Bahan bakar itu kan ada rumus kimia, misalkan untuk bahan bakar gas atau bahan bakar premium, bensin, pertalite, biodiesel, batu bara, itu ada rumus kimianya. Lalu dirubah dengan mekanisme tertentu, dipanaskan, menghasilkan energi panas, panas menghasilkan uap, memberikan tekanan mendorong piston untuk bergerak, dan piston terhubung dengan poros memberikan putaran terhadap roda motor. Nah, dengan ada putaran roda motor ya bergeraklah menjadi energi kinetik, ya sama seperti membayangkan lokomotif kereta api yang berbahan bakar yang menggunakan bahan bakar batu bara. Itu juga proses pengkonversian energi dari energi batu bara, dilakukan mekanisme tertentu. Ya, mekanismenya seperti apa ya, itu yang digunakan. Misalkan dari batu bara melakukan proses combustion, pembakaran, dipanaskan, dari hasil proses pembakaran tersebut menghasilkan tenaga, memberikan tekanan ya, pressure yang bisa menggerakkan piston, lalu piston tersebut terhubung dengan poros terhubung dengan dengan batang yang lain, sehingga bisa memutar roda lokomotif, dan lokomotif tersebut berjalan. Itu proses pengkonversian energi. Gambarannya seperti itu. Jadi ya nanti coba dihitung dari hasil simulasi dari turbin, nanti coba dieksplor lagi dari pendekatan turbin. Kalau misalnya dengan dimensi sekian, ukuran sekian, energi yang dihasilkannya itu kalau dihitung ya, kalau misalnya nggak bisa melakukan secara eksperimen, kan kalau misalnya kan datang langsung kan atau belum jadi alatnya, ya bisa saja dilakukan pendekatan secara analitik, hitung-hitungan. Jadi dihitung dengan simulasi, nanti ditambahkan dengan analitik, dari analitik
didapatkan berapa untuk variasi pipa pesat ini ketika dirubah-rubah diameternya yang awalnya 90 cm berubah menjadi 100 cm dan 110 cm. Baik, Pak. Baik. Ya, oke. Jadi itu bukannya sampai sebatas itu, karena itu yang nanti bisa saja jadi pertanyaan penguji. Pertanyaan di penguji nanti, karena di mechanical engineering itu, di mesin itu kan ada peminatan konversi energi, manufaktur, lalu ada konstruksi. Nah, nanti bisa saja nanti ditanyakan itu. Nah, kalau ditanyakan itu kan dari rumusan masalah, kalau di capture ya belum merepresentasikan itu, hanya sampai baru tahapan mensimulasikan. Oke, saya rasa untuk sementara diskusinya cukup dulu, nanti bisa diimprovisasi atau dipikirkan lagi minggu ke depannya, diskusi dengan Pak Fahrudin atau mencari data-data atau sumber-sumber literatur yang bisa membantu untuk menjawab problem atau rumusan masalah yang dituliskan di poin 1.2. Baik, Pak. Jadi ini udah saya tutup ya, Pak? Ya, bisa ditutup, kemudian dilanjutkan dengan yang berikutnya. Sekian, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum. Selanjutnya saya Pak untuk bagian bimbingan, izin saya screen dan merecord. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Baik. Ya, sudah. Kemudian ceritakan 5 menit apa saja yang sudah sama seperti yang sebelumnya, apa yang sudah ditambahkan, apa yang sudah dikerjakan dari diskusi dari minggu sebelumnya. Baik, di sini saya sudah menambahkan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan nomenklatur atau simbol yang saya gunakan pada proposal skripsi saya. Dan untuk penambahan di bab 1, saya menambahkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan organic transit cycle maupun teknologi WHRPG-nya tersebut. Dan selanjutnya untuk langsung ke bab 3, di sini bab 3 saya sudah menyelesaikan juga bab 3. Yang pertama ada waktu dan tempat pelaksanaan, di mana waktu itu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu bulan Februari sampai bulan Juni 2022 yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, selanjutnya ada tahapan penelitian, di mana yang pertama ada identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah pada penelitian ini itu membahas teknologi WHRPG pada industri semen untuk memanfaatkan gas panas, di mana dilakukan rumusan masalah di sini itu untuk melihat nilai efisiensi termal dan daya yang dihasilkan oleh turbin pada sistem WHRPG dengan menggunakan siklus Rankine organik, kemudian nanti dibandingkan dengan siklus Rankine konvensional pada teknologi WHRPG-nya tersebut. Yang kedua ada studi literatur, di mana studi literatur ini dilakukan dengan membaca beberapa buku teks, jurnal, dan skripsi untuk melancarkan proses penulisan, dan sebagai sumber referensi untuk memahami mengenai konsep yang berhubungan dengan siklus pada pembangkit listrik, konversi energi, dan efisiensi. Kemudian referensi tersebut dijadikan acuan dalam proses penulisan penelitian ini, sehingga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ada variabel penelitian juga sudah ditambahkan. Nah, untuk variabel bebasnya sendiri itu, yang pertama ada desain WHRPG itu, perbandingan desain WHRPG, yaitu yang pertama desain untuk siklus Rankine organik dan siklus Rankine konvensional. Nah, yang kedua itu variabel bebas yang digunakan itu ada jenis fluida yang digunakan pada sistem WHRPG siklus Rankine organik, yaitu ada R123 dan R245FA. Nah, untuk yang siklus Rankine konvensional digunakan fluidanya itu berjenis air.
Nah, untuk variabel terikatnya sendiri, nanti setelah dilakukan simulasi, pasti ada kerja neto pada setiap komponen sistem HRPG. Dan yang kedua ada